Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan kembali materi tentang perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofia Rahmatunisa sebagai pemateri 1 yang akan membawakan materi unit 1 dan unit 2. Tujuan pembelajaran dari unit 1 diantaranya adalah memahami pengertian perkembangan, memahami ciri-ciri perkembangan, dan yang ketiga adalah memahami prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan berlangsung secara 3 tahap, yaitu sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Perkembangan dalam dunia pendidikan merupakan proses bersosialisasi yang terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap perkembangan yang muncul dalam periode tertentu yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan kepada individu tersebut. Sedangkan apabila tugas tersebut gagal, maka individu tersebut akan menimbulkan penolakan di kalangan masyarakat. Pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan merajuk pada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Contoh dari fungsi fisik adalah perubahan biologis dasar sebagaimana yang kita tahu, seperti bertambahnya ukuran tubuh, berkembangnya suatu bagian organ, dan lainnya. Sedangkan secara psikis adalah psikologis individu, perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif dalam rentang kehidupannya seorang individu. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan, yang berlangsung secara 3 tahap, yaitu sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Pengertian dari tahapan sistematis atau perkembangan sistematis, yaitu artinya adalah perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling mempengaruhi antara satu sama lain, atau bagian-bagian organisme, fisik maupun psikis, yang merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contohnya adalah kemampuan berjalan kaki seorang individu seiring matangnya dengan perkembangan otot kaki. Yang kedua adalah perubahan progresif. Artinya adalah perubahan yang bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas baik secara fisik maupun psikis. Contohnya adalah perubahan ukuran fisik, seperti bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, dan lainnya. Sedangkan maksud dari berkesinambungan adalah perubahan bagi bagian atau fungsi seorang organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan. Contohnya, sebelum jalan, seorang anak terlebih dahulu terlentang, tengkurap, merangkak, barulah berjalan. Ciri-ciri dari perkembangan. Yang pertama adalah terjadinya perubahan ukuran fisik, seperti perubahan tinggi badan, bertambahnya berat badan, dan lain-lain. Sedangkan secara psikis, matangnya kemampuan berpikir dan dapatnya seseorang berimajinasi. Yang kedua adalah terjadi perubahan proporsi, baik secara fisik maupun psikis. Contohnya, secara fisik adalah perubahan proporsi tubuh, sedangkan secara psikis, perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Yang ketiga adalah lenyapnya tanda-tanda lama aspek fisik seperti lenyapnya kelenjar timus. Sedangkan secara psikis, lenyapnya masa mengoceh seseorang dan berpikirnya seseorang sebelum mengambil tindakan.
Yang keempat adalah munculnya tanda baru dalam aspek fisik. Contohnya adalah tumbuh atau pergantian gigi, matangnya organ seksual, dan lain-lain. Sedangkan secara psikis adalah berkembangnya rasa ingin tahu. Ada 6 prinsip perkembangan, diantaranya adalah perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang masa. Perkembangan merupakan proses yang saling memengaruhi. Yang ketiga adalah perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, terjadinya pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase mempunyai ciri khas. Yang keenam adalah individu yang normal akan mengalami fase perkembangan. Materi unit 2 adalah tentang karakteristik dan perbedaan individu. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah memahami hakikat individu, memahami ciri dan sifat atau karakteristik umum individu, memahami perbedaan individu, dan yang terakhir adalah memahami aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Pengertian dari individu. Berbagai pandangan membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia sendiri menganut pandangan bahwa manusia adalah sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahan manunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu antara segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dan dunia dan akhirat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang merangsang perkembangan potensi yang dimilikinya dan membawa pertumbuhan yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan karakteristik bawaannya sendiri dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik ini merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki seseorang sejak ia lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosiologis. Natur dan natur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik dan mental, dan sosial dan emosi pada setiap tingkat perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lainnya. Dengan demikian, karakter adalah pribadi seseorang yang terbentuk baik secara pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakan dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 kejangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan masyarakat, dan bangsa dan alam sekitar. Ada beberapa nilai dari karakter, diantaranya adalah yang berhubungan dengan Tuhan, seperti bertakwa, bersyukur, jujur, disiplin, pemaaf, pemurah, dan lainnya. Yang kedua adalah berhubungan dengan diri sendiri, seperti sifat bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, jujur, dan lainnya. Yang ketiga adalah berhubungan dengan keluarga, seperti sifat bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, mempunyai cinta dan kasih, dan lainnya. Yang terakhir adalah yang berhubungan dengan masyarakat dan alam sekitar, seperti sifat bekerja keras, berpikir jauh ke depan, toleran, dan menghargai kesehatan dan pengabdian. Perbedaan individu. Setiap orang, apakah ia anak atau orang dewasa, apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut dengan individu.
individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individu adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual seseorang. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang lainnya adalah perbedaan yang disebut dengan perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka, perbedaan dalam perbedaan individual menurut Largen menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun aspek psikologis. Gary pada tahun 1963 mengategorikan perbedaan individu ke dalam bidang-bidang berikut. Di antaranya perbedaan fisik, seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, muka, mata, dan lainnya. Perbedaan sosial seperti status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, bangsa, dan lainnya. Perbedaan kepribadian seperti watak, minat, sikap, perasaan kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, mampu dan kurang mampu. Perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Ada beberapa orang yang sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai. Yang selanjutnya adalah perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang terakhir adalah perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang yang menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Selanjutnya adalah perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda, maka kecakapan motoriknya pun berbeda-beda. Perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial, ekonomi, atau yang lainnya, setiap individu berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Setiap perbedaan tersebut memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula. Dengan demikian, latar belakang individu berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Dan bila tidak, maka rangsangan dan pemupukan bakat tersebut malah tidak berkembang dan akan menjadi sia-sia. Disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu. Yang terakhir adalah perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan dalam pengaruh latar belakang antara keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, kurang percaya diri terjadi akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin. Pengalaman mempengaruhi perkembangan, pemahaman, dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar pada individu berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan individu dan kebutuhan remaja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak ada dua proses beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain.
faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan yang kurang normal, yaitu pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, dan lain-lain. Kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan karena efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang. Ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Keempat, faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya, sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmaniah dan cinta kasih orang tua. Selanjutnya ada perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek baik fisik maupun psikis, yaitu yang pertama perubahan dalam ukuran, yang kedua perubahan dalam perbandingan, yang ketiga perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, yang keempat perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Selanjutnya aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama pertumbuhan fisik. Ada pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Yang kedua intelek. Intelek akan diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu untuk mengetahui dunia luar. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Yang ketiga emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. Yang keempat, sosial. Sejak lahir bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Yang kelima, bahasa. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaan dengan tangis dan ocehan. Yang keenam, bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam masyarakat. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya kegelisahan, pertentangan, berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, menghayal dan berfantasi, dan aktivitas berkelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Hal memandang masa remaja sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena berupaya mencari jati diri. Klasifikasi kelompok kebutuhan remaja yaitu yang pertama kebutuhan organik, yaitu makanan, minuman, bernafas, dan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, yaitu berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sekaligus menunjukkan psikofisis. Yang keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. Yang pertama, kesulitan mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku yang dewasa. Yang kedua, kesulitan menerima perubahan fisik.
Yang ketiga, kebingungan dalam memahami fungsi seks. Yang keempat, frustasi dengan tingkah laku sendiri. Yang kelima, masalah menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan pendidikan. Yang keenam, kesulitan menghadapi perbedaan norma antara norma bermasyarakat dan norma remaja. Selanjutnya, usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, latihan kebersihan. Yang kedua, dilakukan pendidikan sosial di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, dikembangkannya kelompok remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Sabita Al-Jauziyah akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dalam dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua yaitu sekunder. Menurut Mus, urutan perubahan-perubahan fisik yaitu sebagai berikut. Pada anak perempuan, pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu halus pada kemaluan yang berwarna gelap. Selanjutnya, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Yang kelima, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang keenam, menstruasi atau haid. Yang ketujuh, tumbuh bulu-bulu pada ketiak. Sedangkan pada anak laki-laki, pertumbuhan tulang-tulang, testis atau buah pelir membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap, awal perubahan suara, ejakulasi atau keluarnya air mani, bulu kemaluan menjadi keriting. 7. Perubahan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Selanjutnya, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, misalnya kumis dan jenggot, tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Yang terakhir, tumbuh bulu dada. Penyebab pertumbuhan pada remaja ini adalah karena ada dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di antara di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada remaja. Kedua hormon itu adalah hormon perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad atau kelamin agar aktif bekerja. Yang kedua, kondisi-kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, yaitu pengaruh keluarga. Yang kedua, pengaruh gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Pada unit 6 ada perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Pada perkembangan intelek, menurut English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. Kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Kedua, ada perkembangan sosial.
Perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia, sehubungan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perhatian remaja mulai tertuju pada pergaulan di dalam masyarakat dan mereka mulai membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupan yang kompleks. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama kelompok sebaya atau sesama jenis. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental terutama intelek dan emosi. Hubungan sosial remaja, terutama yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri, berpengaruh terhadap tingkah laku, sehingga dikenal beberapa pola tingkah laku seperti remaja keras, remaja yang mengisolasi diri, atau remaja yang bersifat egois, dan sebagainya. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, meniru dan mengulang. Hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Bayi bersuara ibunya tersenyum dan mengulang, menirukan dengan memperjelas arti suara itu menjadi maem. Bayi belajar menambah kata-katanya dengan meniru bunyi-bunyi yang didengarnya. Manusia dewasa, terutama ibunya, di sekelilingnya membetulkan dan memperjelas. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun. Di saat anak mulai bersekolah, jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan pengasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. Memasuki masa remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam berperilaku berbahasa. Yang terakhir ada bakat khusus. Itu salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat yaitu sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Ada individu yang memiliki bakat khusus seperti melukis, olahraga, seni musik, seni suara, seni tari, dan sebagainya. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan atau prestasi hasil belajar. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Pemupukan bakat, terutama bakat khusus, dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Saya Jessica Magdalena Ronaldi Tambunan dan saya akan membahas unit 7 dan unit 8. Pada unit 7 kita akan mempelajari perkembangan afektif, yaitu memahami perkembangan emosi dan memahami perkembangan nilai, moral, dan sikap. Perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dengan dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat seseorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya.
Pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Hal ini kemudian disebut sebagai warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang tidak jelas atau samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, dan lebih terarah. Hal ini kemudian disebut sebagai emosi. Yang kedua, karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanaknya mereka tidak terbiasa untuk bersosialisasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa kondisi emosional seperti cinta, gembira, kemarahan dan bermusuhan, ketakutan, dan kecemasan. Yang pertama ada cinta dan kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhan untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama penting dengan kemampuan untuk memberinya. Walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas, dalam dirinya masih terdapat sifat anak-anaknya. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Karena alasan inilah, maka sikap menentang mereka, menyalahkan mereka secara langsung, dan mengolok-olok mereka merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Yang kedua, perasaan gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik, dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika dia diterima sebagai seorang sahabat, atau jika dia jatuh cinta dan cintanya diterima oleh orang yang disukainya, maka dia juga akan merasa gembira. Yang ketiga, rasa marah dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peran yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marahnya, seseorang mempertajam tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Yang terakhir, ketakutan dan kecemasan. Anak-anak remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Rasa takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian yang mengancam atau membahayakan, mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka tergantung pada faktor kematangan dan juga faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan atau kecemasan, dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan bicara. Ketegangan emosional yang cukup lama dapat menyebabkan seseorang gagap. Seseorang yang gagap dapat normal, berbicara rileks, dan semakin tidak normal bila berhadapan dengan situasi yang menegangkan atau membingungkan. Yang keempat, perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, juga saat permunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan juga taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Yang kelima, upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa-siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan tugas-tugas sekolah sehingga mereka menjadi anak yang lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri mereka sendiri. Selain itu, ada perkembangan nilai, moral, dan sikap.
Nilai-nilai dalam kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan juga sopan santun. Sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara serta sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan tenggang rasa, dan yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran yang baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral, diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan tidak perlu dilakukan. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Perwujudan nilai, moral, dan sikap tidak terjadi dengan sendiri, tetapi melalui suatu proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral yang seperti yang diharapkan, sehingga kita dihadapkan dengan masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah yang pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi, didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan juga moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral. Tetapi, anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Hendaknya ada upaya untuk mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta aktif dalam bertanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Yang kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup, itu umumnya adalah seorang yang hidup dalam lingkungan secara positif, jujur, dan konsekuen, senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Ini berarti antara lain bahwa usaha-usaha pengembangan tingkah laku hidup tidak hanya merupakan pendekatan-pendekatan intelektual semata-mata, tapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Pada unit 8 kita akan mempelajari penyesuaian diri remaja, yaitu memahami konsep dan proses penyesuaian diri, memahami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja, dan memahami implikasi penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dalam membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya pada tuntutan masyarakat. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat di sekolah dan di luar sekolah, ia memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat-minat, dan sikap-sikap. Dengan pengalaman-pengalaman itu, ia secara berkesinambungan dibentuk menjadi seorang pribadi seperti apa yang ia miliki sekarang dan menjadi seorang pribadi tertentu di masa yang akan mendatang. Kondisi fisik, mental, emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian diri yang baik atau salah suai. Yang pertama, pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada situasi tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Yang kedua, proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa penyesuaian diri tidak ada yang sempurna. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dan dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan dengan normal. Penyesuaian adalah sebagai suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Dalam proses penyesuaian diri dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi.
dan individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Yang ketiga, karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Rintangan-rintangan itu mungkin terdapat dalam dirinya atau mungkin di luar dirinya. Dalam hubungannya dengan rintangan tersebut, ada individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif, namun ada pula individu-individu yang melakukan penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang positif, mereka tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif, ditandai dengan yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengerahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, dan bersikap realistik serta objektif. Yang kedua, penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, yaitu individu berusaha untuk mempertahankan dirinya, seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Yang kedua, reaksi menyerang, yaitu orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah dengan menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Reaksinya selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, menggertak baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, menunjukkan menyerang dan merusak, keras kepala dalam perbuatannya, sikap balas dendam, tindakan serampangan, dan marah secara sadis. Yang ketiga, reaksi melarikan diri. Dalam reaksi ini, orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksinya tampak dalam tingkah laku sebagai berikut. Berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan, atau seolah-olah sudah tercapai. Banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, mencari pencandu ganja, narkotika, dan regresi, yaitu kembali pada tingkah laku yang semodel dengan tingkat perkembangan lebih awal. Misal, orang dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Penentu penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentu-penentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut, seperti kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Penentu psikologis termasuk di dalamnya pengalaman, pengondisian, penentuan diri, frustasi, dan konflik. Kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah, dan penentu kultural termasuk agama. Kondisi jasmania. Kondisi jasmania seperti pembawaan dan struktur konstitusi fisik dan temperamen sebagai di posisi yang diwariskan. Aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan dengan susunan dan konstitusi tubuh. Sekdon mengemukakan bahwa terdapat kolerasi yang tinggi antara tipe-tipe bentuk tubuh dan tipe-tipe temperamen. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dari respon yang bersifat instinktif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak kali psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri. Yang pertama, pengalaman. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyusahkan. Pengalaman yang menyenangkan cenderung menimbulkan proses penyesuaian diri yang baik, dan sebaliknya, pengalaman traumatik akan menimbulkan penyesuaian yang kurang baik atau mungkin salah sesuai. Yang kedua, belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri, karena melalui belajar ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian.
Sebagian respon-respon dan ciri-ciri kepribadian lebih banyak diperoleh dari proses belajar daripada diperoleh secara diwariskan. Yang ketiga, determinasi diri. Dalam proses penyesuaian diri, di samping ditentukan oleh faktor-faktor di atas, orang itu sendiri akan menentukan dirinya. Terdapat faktor kekuatannya mendorong untuk mencapai sesuatu yang lebih baik atau lebih buruk, untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi atau merusak dirinya. Faktor-faktor itulah yang disebut determinasi diri. Yang keempat, konflik dan penyesuaian. Tanpa memperhatikan tipe-tipe konflik, mekanisme konflik secara esensial sama, yaitu pertentangan efek konflik pada perilaku akan tergantung sebagian pada sifat konflik itu sendiri. Ada beberapa pandangan bahwa konflik bersifat mengganggu atau merugikan. Namun, dalam kenyataan ada juga seseorang yang mempunyai banyak konflik tanpa hasil-hasil yang merusak atau merugikan. Sebenarnya beberapa konflik dapat bermanfaat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kegiatannya. Cara seseorang mengatasi konfliknya dengan meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang menguntungkan secara sosial, atau mungkin sebaliknya, ia memecahkan konflik dengan melarikan diri, khususnya lari ke dalam gejala-gejala neurotis. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya sekolah masyarakat. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungannya. Dia nggak jelas komanya anjing. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Yang pertama, pengaruh rumah dan keluarga. Dari sekian banyak faktor yang mengondisikan penyesuaian diri, faktor rumah dan keluarga merupakan faktor yang sangat penting, karena keluarga merupakan satu kelompok sosial terkecil. Interaksi sosial ini kemudian dikembangkan di masyarakat. Yang kedua, hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dan anak akan mempunyai pengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak-anak. Yang ketiga, hubungan saudara. Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, dan saling menghormati, penuh kasih sayang mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian diri yang lebih baik. Sebaiknya, suasana permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan penyesuaian diri. Keempat, masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri. Kondisi studi menunjukkan banyak gejala tingkah laku salah suai bersumber dari keadaan masyarakat. Pergaulan yang salah di kalangan remaja dapat mempengaruhi pola pikir dan pola-pola penyesuaian dirinya. Yang kelima, sekolah. Sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral para siswa. Suasana di sekolah, baik sosial maupun psikologis, menentukan proses dan pola penyesuaian diri. Di samping itu, pendidikan yang diterima anak di sekolah merupakan bekal bagi proses penyesuaian diri masyarakat. Dan yang terakhir, ada kultural agama sebagai penentu penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan agama. Lingkungan kultural di mana individu berada dan interaksi akan menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Contohnya, tata cara kehidupan di sekolah, masjid, gereja, dan semacamnya akan mempengaruhi bagaimana anak mendapatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir ada permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contohnya, sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab mereka tidak menghendaki kehadirannya. Jenis yang kedua dari penolakan adalah bentuk kepura-puraan tidak tahu keinginan anaknya. Yang lainnya adalah sikap orang tua yang otoriter, yaitu memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Biasanya remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua dan gilirannya
ia akan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Penyesuaian diri remaja dengan kehidupan di sekolah. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja memasuki jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Sebagai akibat, antara lain prestasi belajar menjadi menurun dibandingkan dengan prestasi di sekolah sebelumnya. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa yang baru masuk sekolah lanjutan mungkin akan mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar dan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial serta kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Yang terakhir, ada implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Di sekolah selain mengembang fungsi pengajaran juga fungsi pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itulah, di setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik jika mereka mengalami kesulitan dalam pelajaran, dan guru-guru bimbingan dan penyuluhan untuk membantu anak didik yang mempunyai masalah pribadi, masalah penyesuaian diri, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tuntutan sekolah. Jika para guru bersama dengan staf di sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak-anak didik sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang.